tadi pas Mas disampaikan Anja Mas Anja. bilang dia berpikir yang penting karyawannya dia bisa makan dulu. Oke. Ini balik lagi nih menurut gue. Ini personal opinion gue, Far. Mungkin orang bisa tidak sependapat sama gue ya. Tapi ini juga salah satu yang tadi pertimbangan gue tentang ngasih impact lebih. Dulu gue mikir gini, ini kalau gue kerja di company orang, impact yang gue kasih itu cuman ke company tempat gue kerja. Betul. Dan keluarga gue. Iya, karena dari gaji. Iya. Tapi dulu gue nggak belum berkeluarga gue dulu kan. Gitu. Tapi gue ngalamin juga yang Mas Anca itu bilang lah. Paling enggak udah ambil project deh, mungkin margin tipis atau apa segala macam, yang penting karyawan gue bisa makan. Bagi gue itu satu values yang juga ikut membantu kita ini bertahan gitu, ngerencanain bisnis gitu, ngejalanin bisnis gitu. Itu salah satunya, dan itu matters banget gitu. Oke, jadi dari alasan bahwa ada orang lain yang kita naungi gitu ya, atau tanggung jawab kita terhadap orang lain untuk kesejahteraan orang lain, bisa jadi salah satu yang menjaga mental kita untuk tetap bisa terus konsisten. Sebelumnya nih dari tadi produser agak sedikit menyapa kita untuk kita juga menyapa. Ada Tarita Hasman sama Trisa Gitananda yang gabung sama kita nih Mas Farid. Halo! Selamat malam, boleh nyalain mic-nya kalau mau ikutan nimbrung ngobrol atau videonya juga. Sambil kalau misalnya ada ketertarikan mungkin untuk mulai bisnis atau mulai usaha, atau udah mulai bisnis, ada yang mau dicurhatin seperti Mas Anca nih dari tadi juga sharing-sharing tentang bisnis yang lagi dia bangun sekarang, silakan aja. Boleh di kolom chat dulu, nanti juga kita akan sapa-sapa. Dan ada yang mau lu tambahin nggak buat Mas Anca, Mas Farid? Karena ini Mas Anca sekarang berarti isunya apa nih selain emang dampak pandemi yang dirasain semua bisnis ya? Di bisnisnya apa nih, di PH-nya, di warung kopinya ada isu apa? Ada masalah apa gitu? Kendalanya sih masih dalam memanage aja sih, memanage keuangan. Orang, memanage kerjaan, memanage partner, keuangannya gitu. Karena namanya usaha itu kan gini kan, lu dapet lu juga punya kebutuhan gitu kan, kebutuhan pribadi. Gimana cara untuk kebagi yang benar sih sebenarnya gitu. Nah ini menarik, kalau hal ini mungkin gue bisa bicara agak banyak nih Mas Anca. Memang background gue kan di keuangan ya. Jadi ini juga salah satu tantangan, gue harus bilang ini tantangan kita di Rasidi Consultant selama 10-11 tahun mendampingi UMKM. Gue selalu bilang, Pak, ambil gaji. Banyak yang marah tuh, Pak. Emang saya karyawan ngambil gaji? Ini kan bisnis saya sendiri. Masa saya kayak karyawan saya aja digaji gitu. Nah, itu banyak sekali yang akhirnya kita dari Rasidi Consultant tuh melakukan edukasi kepada business owner. Pertama, bahwa bisnis kita itu bukan kita. Kita itu bukan bisnis kita. Nah, memang yang secara legitnya itu semakin sah ketika si usaha kita punya entitas legal sendiri, misalnya berbentuk PT atau CV atau segala macam. Cuman bagi bisnis perorangan pun, menurut gua kita sudah bisa memperlakukan itu, bahwa kita sebagai manusia, kita punya urusan kita sendiri gitu, kita punya kebutuhan kita sendiri. Tapi bisnis kita kan juga punya urusannya sendiri. Dan berapa banyak bisnis yang hancur, yang kita pernah tanganin, yang kita pernah tahu selama 11 tahun ngedampingin mereka, yang disebabkan oleh karena keuangan pribadi dan bisnis itu dicampur adukin gitu. Oke, bentar lu. Jangan gue sama kayak bapak ini nih. Soalnya gue kurang mudeng kayaknya apa yang lu maksud dengan ambil gaji. Jadi dalam hal ini yang lu maksud, kita punya usaha, tapi kita menggaji diri kita sendiri. Oke. Cara simpelnya gampang. Pertama, lu harus pisahin rekening account-nya, bank account-nya ya. Walaupun masih atas nama pribadi lu masing-masing. Kayak dulu gue cuci helm, gue punya 4 outlet ya. Itu gue bikin 4 rekening gue rekening kelima. Gitu. Gue lah selalu ngambil uang dengan jumlah yang sama di tanggal yang sama. Kayak orang gajian. Nah, cuman karena gue business owner-nya, gue nggak mungkin ngancurin bisnis gue cuman karena kepentingan gue pribadi dong. Gue juga pasti nakar. Gue ambil jumlah minimal di awal ngebangun bisnis. Jadi gaji minimal untuk lo sebagai pelaku pelaksana dari bisnis lo. Iya kan, gue kerja juga. Walaupun gue kerja di perusahaan gue sendiri ya. Nah ini yang banyak banget orang tidak memahaminya gitu.
kebanyakan orang jalan, gue nggak tahu kalau Mas Anca ya, bentar bisa nambahin nih Mas Anca. Kalau ada uang, ada untungnya dia ambil, kalau lagi nggak nguntungin dia puasa. Jadi sering gue tanya, bisnisnya jalan Pak? Oh jalan. Kita udah jalan kok sekian lama. Oh bagus dong, tapi saya belum dapat apa-apa. Nah itu poinnya. Jadi kita jadi bias gitu mengevaluasi bisnis kita apakah sehat atau enggak. Kalau kita masih mencampur adukan antara keuangan kita dengan keuangan bisnis.